Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok H9 akan mempresentasikan mengenai analisis peristiwa Deepwater Horizon oil spill menggunakan metode Hiradeche. Anggota kelompoknya ada Redaifa Melvin dengan NIM 29, lalu ada Nathaniel Bayu dengan NIM 48, dan saya sendiri Muhammad Syafi Asraf dengan NIM 99. Oke, baik. Selanjutnya dapat kita lihat di sini ada foto dari Deepwater Horizon. Pada foto kiri merupakan foto Deepwater Horizon pada kondisi normal, lalu pada foto yang sebelah kanan ada foto di saat terjadi ledakan pada Deepwater Horizon. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai latar belakangnya. BP atau British Petroleum merupakan sebuah perusahaan swasta asal Inggris yang telah beroperasi sejak tahun 1908. BP sendiri tercatat sebagai salah satu perusahaan minyak terbesar di dunia dengan total pendapatan bersih pada tahun 2020 sebesar 180 miliar dolar. Namun di balik kesuksesan BP, perusahaan ini pernah mengalami sebuah insiden kecelakaan dan tercatat sebagai salah satu insiden kecelakaan terbesar di dunia industri minyak dan gas. Peristiwa ini melibatkan BP sebagai pihak penyewa dan Transocean sebagai pihak operator dan pemilik dari sebuah fasilitas pengeboran offshore bernama Deepwater Horizon. Deepwater Horizon sendiri mengalami ledakan pada tanggal 20 April 2010 yang dipicu dari tekanan yang besar dari dalam dan tidak dapat ditahan oleh inti beton yang dirancang oleh Halliburton. Metode quick dye yang digunakan Halliburton untuk membuat sumur Tiber terbukti terdapat cacat. Kemudian selain itu, sistem keselamatan yang dimiliki oleh Deepwater Horizon seperti 3 katup angular dan juga sebuah sistem emergency disconnect system atau EDS tidak bekerja dengan baik sehingga menyebabkan ledakan ini menjadi semakin parah. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Pada analisis kali ini terdapat dua rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana peristiwa kecelakaan pada Deepwater Horizon dapat terjadi. Lalu yang kedua adalah apa saja potensi bahaya yang dapat terjadi pada kegiatan yang dilakukan pada Deepwater Horizon. Selanjutnya adalah tujuan yang menjawab dari rumusan masalah, yaitu yang pertama mengetahui dan mengidentifikasi penyebab dari kecelakaan pada Deepwater Horizon, dan yang kedua adalah mengetahui dan memetakan potensi bahaya yang terdapat di Deepwater Horizon. Kemudian selanjutnya adalah problem identification. Ada beberapa kategori untuk menemukan problem identification. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami menggunakan diagram fishbone. Kalau kita lihat di sini, problemnya adalah ledakan pada Deepwater Horizon. Metode yang digunakan pada kesempatan kali ini adalah Hiradeche. Lalu stakeholder pada permasalahan ini ada 3, yaitu Transocean selaku operator dan pemilik dari Deepwater Horizon, lalu Halliburton yang merancang inti beton, dan BP sebagai penyewa dari Deepwater Horizon. Lalu penyebab terjadinya permasalahan ini, yang pertama ada mesin. Nah, pada mesin ini ada beberapa penyebabnya, salah satunya adalah pipa saluran yang digunakan tersumbat lumpur, lalu ada terjadi kesalahan baca pada komputer saat melakukan negative pressure test, dan satu lagi tidak bekerjanya sistem EDS. Lalu penyebab terjadinya yang disebabkan oleh manusia adalah tidak melakukan maintenance secara berkala, lalu terdapat cacat desain pada beton yang digunakan untuk sumur Tiber, dan kelalaian dari pekerja itu sendiri. Selanjutnya adalah research methodology. Pada analisis kali ini, metodologi yang digunakan berawal dari melakukan identifikasi permasalahan, lalu latar belakang dari permasalahan ini, latar belakang dari Deepwater Horizon juga. Lalu setelah dapat identifikasi masalah dan latar belakang, kami menentukan rumusan masalah dan tujuan, kemudian melakukan pengumpulan data seperti penyebab-penyebab dari kecelakaan ini terjadi, siapa saja stakeholder-nya. Lalu setelah itu kami melakukan pengolahan data. Pengolahan data ini menggunakan Hiradeche sebagai penyelesaian masalahannya. Lalu setelah mendapatkan hasil dari Hiradeche akan dianalisis dan ditarik kesimpulan dari hasil analisis tersebut. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya merupakan pedoman dari Hazard Identification Risk Assessment and Determining Control. Berikut merupakan tabel skala tingkat kemungkinan kecelakaan yang terjadi dalam suatu kegiatan. Dimulai dari level 5 dengan kategori pasti, di mana pasti terjadi dalam banyak keadaan di sebuah kegiatan. Level 4 merupakan kategori sangat mungkin, yang merupakan kemungkinan sangat mungkin terjadi dalam banyak keadaan dalam sebuah kegiatan.
Level 3 mungkin, dengan keterangan kemungkinan kecelakaan bisa terjadi, dan mungkin saja tidak terjadi dalam sebuah kegiatan. Level 2 merupakan kategori kecil kemungkinan, di mana kecelakaan kemungkinan kecil akan terjadi dalam sebuah kegiatan. Level 1 hampir tidak mungkin, di mana kecelakaan hampir tidak mungkin terjadi dalam sebuah kegiatan. Dan selanjutnya merupakan skala tingkat keparahan, di mana di level 5 yaitu kategori insignifikan dengan keterangan tidak ada cedera dan kerugian finansial tergolong rendah. Level 4 minor dengan keterangan perlu pertolongan pertama atau first aid dan harus segera ditangani di tempat saat itu juga. Kerugian finansial pada kategori ini juga bisa digolongkan rendah. Level 3 merupakan moderate, di mana diperlukan perawatan medis dan penanganan saat itu juga. Dan level 2 yaitu major, memungkinkan untuk korbannya mengalami cedera parah dan kehilangan nyawa. Yang pertama adalah katastrofik, di mana dapat menyebabkan kehilangan nyawa. Berikut merupakan skala tingkat risiko yang terjadi dalam sebuah kegiatan, di mana T ini merupakan risiko tinggi, di mana senior management attention needed. Dan E merupakan risiko yang sangat ekstrim, immediate action required. M merupakan risiko moderate, management responsibility must be specified. Dan R merupakan risiko rendah, di mana managed by routine procedures. Pada penelitian ini digunakan hazard identification, analysis, assessment, and determining control dalam menganalisis kejadian yang telah terjadi dan berharap kejadian ini tidak akan terulang di kemudian hari. Di mana ada 3 pekerjaan yang menjadi konsen kelompok kami, yaitu crew change, maintenance, dan drilling. Di mana crew change memiliki 3 potensi bahaya, di mana saat terjadi angin kencang, yang kedua kecelakaan transportasi pengangkut kru, dan terjadinya ombak besar saat proses crew change. Pada maintenance, potensi bahaya ada pekerja tersengat aliran listrik, pekerja terjepit, pekerja terbentur, dan pelumas yang digunakan untuk mesin tumpah atau tercecer. Untuk drilling, potensi bahayanya ada terjadi tumpukan minyak, terjadi ledakan, pekerja menghirup gas beracun, pekerja terbentur alat drilling, pekerja terjepit alat drilling, tersapu ombak, pencemaran area sekitar drilling, sistem emergensi yang tidak berfungsi dengan baik, serta katup angular yang tidak berfungsi dengan baik. Dari penelitian sebelumnya, berikut adalah tabel penilaian risiko yang berisi pekerjaan, potensi bahaya, lalu tingkat kemungkinan, tingkat keparahan, dan risk. Risk sendiri ada 4 level, yaitu pertama rendah, moderat, tinggi, dan terakhir ekstrim. Selanjutnya adalah tingkat risiko. Setelah melakukan penilaian risiko, lalu dilakukan pendataan pada tabel berikut. Yang pertama, kegiatan crew change. Kategori risikonya ekstrim 1, tinggi 2, dan jumlah bahaya 3. Lalu kegiatan maintenance, kategori risikonya tinggi 4, dan terakhir kegiatan drilling dengan kategori risiko ekstrim 5 dan tinggi 4. Total bahaya yang ada pada penilaian ini adalah 16 potensi bahaya. Selanjutnya adalah rekomendasi penilaian risiko. Setelah penilaian risiko dan potensi bahaya telah dilakukan, langkah selanjutnya adalah melakukan rekomendasi penilaian risiko. Penilaian risiko untuk pekerjaan 1 adalah melakukan perhitungan perkiraan cuaca pada saat melakukan kegiatan dan selalu memakai APD serta mematuhi SOP yang berlaku. Lalu melakukan maintenance secara berkala sesuai jadwal yang ada. Lalu untuk maintenance, menggunakan APD sesuai dengan SOP yang berlaku di perusahaan dan memastikan kondisi sekitar area kerja aman dari segala ancaman keselamatan. Dan terakhir adalah drilling, yaitu menjaga fokus dan komunikasi antar pekerja dan melakukan maintenance secara jadwal sehingga kondisi mesin tetap terjaga dengan baik dan aman digunakan pada saat aktivitas produksi. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai kecelakaan oil rig berupa ledakan mulia di Deepwater Horizon, terdapat beberapa hal yang menyebabkan terjadinya kecelakaan. Dapat diketahui bahwa kecelakaan pada Deepwater Horizon disebabkan oleh kesalahan pada tekanan yang terdapat pada komputer yang dikarenakan lumpur yang luber pada pipa saat proses drilling. Karena katup angular tidak berfungsi sehingga menyebabkan tekanan yang tidak dapat dikendalikan, kemudian menyebabkan ledakan. Selain itu, penyebab lain dari terjadinya ledakan pada Deepwater Horizon adalah tidak bekerjanya sistem EDS atau Emergency Disconnect System yang berfungsi untuk memotong pipa jika terjadi kesalahan atau kerusakan pada pipa.
Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.